Shalom dan salam sejahtera kepada semua saudara-saudara dan kawan-kawan, dan juga kepada semua para pelanggan dan para pencinta channel ini, Raiman Jaian. Salam bertemu kembali di dalam channel ini, kawan-kawan. Dan dimanapun kita berada, apapun yang menjadi aktiviti kita pada saat ini, semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Nah, kawan-kawan, kali ini saya tampil dan datang di channel ini untuk menyampaikan sebuah komentar, menyampaikan sebuah komentar sekaligus akan menjadi renungan bagi kita, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, di dalam video kali ini, kawan-kawan, saya membuat satu komentar tentang seorang ustadz, tentang seorang ustadz, dan ustadz ini bernama Ustadz Nababan, kawan-kawan dan saudara-saudara. Saya tidak mengenali beliau ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, dan saya juga tidak berniat untuk menyerang pribadinya, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan cuma saya mau mengomentari sesuatu peragaan, yang dia lakukan. Karena peragaan yang dia lakukan ini menggunakan Alkitab untuk membandingkan Al-Quran, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan di dalam peragaan ini dinamakan tes energi, kawan-kawan. Dan peragaan itu namanya tes energi, untuk membuktikan kebenaran agama. Itu adalah yang saya tangkap daripada peragaan yang dilakukan oleh Ustadz Nababan ini, kawan-kawan. Dan peragaan ini sangat kelihatan lucu, kelihatan lucu bagi mereka, kawan-kawan, sehingga mereka itu menghujat dan melecehkan Alkitab agama lain, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, Alkitab dijadikan bahan tertawaan, kawan-kawan. Hai kita yang berpikir bersih dan kita yang berpikir jernih, kita tidak mungkin melakukan hal semacam ini dengan menjadikan kitab suci agama lain menjadi bahan tes dan tertawaan, kawan-kawan dan saudara-saudara, karena Alkitab itu perlu dipelajari. Alkitab itu perlu diimani. Alkitab itu perlu dipraktikkan di dalam kehidupan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat, kawan-kawan dan saudara-saudara, peragaan seperti ini adalah sepertinya peragaan isapan jempol, kawan-kawan. Pasti kawan-kawan dan saudara-saudara yang ada di luar sana yang sedang melihat video ini faham, mengerti apa itu isapan jempol, kawan-kawan dan saudara-saudara. Apabila jempol ini saya hisap, kawan-kawan, saya tidak akan mendapat madu ataupun susu
daripadanya yang mengenyangkan perut saya ataupun yang berfaedah bagi saya, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Demikian peragaan yang dilakukan oleh ustadz tersebut. Itu tidak memberikan faedah, itu tidak memberikan manfaat apa-apa. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Nah, kawan-kawan dan saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, Alkitab yang ditertawakan, Alkitab yang dilecehkan, Alkitab yang dihujat itu, ya kawan-kawan. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus ayat 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ia berbunyi demikian, kawan-kawan dan saudara-saudara. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, dalam pasal Alkitab ini kita melihat ya bahwa akan tampil guru-guru palsu, ya. Guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak, yang bukan, ya kawan-kawan dan saudara-saudara. Bahkan mereka guru-guru palsu yang dikatakan ini adalah guru-guru palsu yang telah menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, kawan-kawan dan saudara-saudara. Dan mereka juga menyeret banyak orang, sehingga banyak orang yang mengikuti hidup mereka yang penuh dengan hawa nafsu ini, kawan-kawan. Ya. Dan segala pengajaran mereka, segala apa yang mereka sampaikan, segala apa yang mereka perbuat hanya isapan jempol semata-mata. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara, bagi orang-orang yang seperti ini, kawan-kawan dan saudara-saudara, hukuman Tuhan sudah masak, hukuman Tuhan sudah tersedia, ya. Lebih baik orang-orang penghujat-penghujat seperti ini yang telah menggunakan Alkitab sebagai bahan tertawaan mereka, lebih baik mereka bertobat, kawan dan saudara-saudara. Supaya tidak dengan tiba-tiba hukuman dan bara itu terjatuh ke atas kepala mereka sendiri. Ya kawan-kawan dan saudara-saudara.
Dan kalau kita melihat di dalam Petrus 2 Petrus ayat 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi demikian, kawan-kawan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, kawan-kawan dan saudara-saudara, ini adalah kesaksian daripada seorang rasul ataupun seorang murid Yesus, ya. Ya, satu di antara ke-12 murid Yesus, yaitu Petrus sendiri, yang telah melihat dengan mata kepalanya, yang telah menyaksikannya, yang telah mendengarnya, ya, suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Dan perkataan ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Nah, kawan-kawan, iman kekristenan, iman Kristen itu pasti, ya kawan-kawan, bukan sesuatu isapan jempol manusia yang sia-sia dan tidak memberikan faedah apa-apa, ya kawan-kawan. Nah, kalau kita melihat daripada ayat ini cukup untuk memberitahukan kita suatu fakta dan kebenaran tentang Yesus Kristus, Sang Anak Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menebus hidup manusia, ya kawan-kawan. Dan saya melihat Alkitab itu ditertawakan, ya kawan-kawan. Sebenarnya mereka sedang mentertawakan pribadi Yesus yang diberitakan di dalam Alkitab itu, kawan-kawan. Dan itu adalah peragaan yang boleh dibuat, ya, sebagai suatu penipuan kepada umatnya sendiri. Ya, kawan-kawan dan saudara-saudara, Alkitab cukup memberitahu kita tentang kebenaran dan kekuatan, kebesaran Tuhan, ya kawan-kawan. Dan ini bukanlah suatu isapan jempol, tetapi ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata, yang diimani, dipercayai, yang perlu dipraktikkan di dalam kehidupan orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, demikian saja renungan pada kali ini, kawan-kawan dan saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terus dukung channel ini, kawan-kawan, dengan komen Anda, dan biarlah channel ini semakin berkembang dan dapat memberkati banyak orang di luar sana. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye bye.